Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara meminta maaf kepada guru dan dosen. Teman-teman sekalian, di dalam hubungan interpersonal ya, baik di dalam kelompok yang kecil, dalam keluarga, kemudian masyarakat, itu sering kita salah ya, salah sikap, salah ucapan dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kalau hubungan kita dalam proses belajar? Apakah kita tidak pernah salah ya? Pastilah kita pernah juga sebagai siswa, sebagai mahasiswa. Sebagai siswa dan sebagai mahasiswa kan kita manusia ya. Guru juga sebagai manusia biasa. Nah, kalau guru yang salah ya, kita dengan ikhlas maafkan, barangkali karena bebannya banyak, tugasnya banyak, sehingga guru salah ucap, salah sikap. Itu nggak jadi masalah buat kita. Nah, sekarang bagaimana kalau kita yang sebagai siswanya, sebagai anak didiknya, sebagai mahasiswanya, kita pernah salah kepada beliau. Mungkin salah ucap ya, dalam bentuk komunikasi lisan, keceplosan lah begitu. Kemudian kalau sama teman, maaf ya keceplosan, tapi kalau kepada guru dan dosen kan tidak semudah itu, mungkin ada cara-caranya. Kemudian atau mungkin dalam pesan WA salah kata, terasa menggurui atau terasa menekan, mengejar dan sebagainya. Kemudian dalam bentuk kesalahan sikap dan perilaku, itu tidak menutup kemungkinan ya. Nah, pada hal-hal yang demikian, kita kan kadang-kadang gimana ya cara meminta maafnya gitu ya. Nah, cara meminta maaf kan kalau misalnya ini minta maaf itu sebetulnya kepada siapa saja, kepada teman, kepada orang tua, kepada siapapun itu ya. Tapi dalam konteks ini saya ingin menggarisbawahi ya, memfokuskan memfokuskan pembahasan bagaimana cara meminta maaf kepada guru dan dosen ya, supaya komunikasi dalam pembelajaran tetap lancar, tidak ada hambatan komunikasi ya kalau kita sudah meminta maaf atas segala kesalahannya. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya meminta maaf itu kadang kayaknya gampang, tapi sebetulnya ada hal-hal yang kadang sulit kita lakukan. Misalnya bagaimana kita mau minta maaf, gengsi kayaknya gimana ya gitu meminta maaf misalnya. Apalagi kalau misalnya maafnya kepada teman, ini kan kepada guru, kepada dosen, apakah kita perlu gengsi? Nah, jadi sebaiknya nggak usah gengsi karena kan kita butuh komunikasi yang lancar untuk belajar. Jadi pisahkanlah dari perasaan-perasaan yang mengarah kepada gengsi tadi ya. Kan ibunya yang salah, kan bapaknya yang salah, masa sih saya minta maaf? Itu jangan ya. Jadi satu, itu hilangkan perasaan seperti itu, karena gengsi itu akan menjadi penghambat dalam proses kita meminta maaf. Yang kedua yang harus kita perhatikan, yang harus kita kuasai adalah bagaimana kita menjinakkan ego kita gitu. Dengan ikhlas kita minta maaf, itu juga harus kita perhatikan. Maka jinakkanlah ego kita itu, turunkan egonya ya, jangan kita munculkan. Kalau kita munculkan egonya, nanti kita nggak jadi minta maafnya. Nah, jadi untuk hal ini kita memang harus berlatih meminta maaf ya. Maaf itu kan 3 kata ajaib ya, diantaranya dari terima kasih, tolong, dan minta maaf. Nah, pada kesempatan ini saya ingin garis bawahi bagaimana kita minta maaf kepada guru mata pelajaran, guru kelas ya, atau wali kelas, kemudian dosen mata kuliah, dosen wali ya, penasehat akademik, atau dosen pembimbing, siapapun itu dalam konteks pekerjaan, dalam tugasnya ya, yang penting guru dan dosen. Nah, baik teman-teman sekalian, begini tahapannya ya di dalam meminta maaf itu. Tidak serta-merta kita langsung minta maaf begini caranya. Yang pertama, fokus pada dampak kata-kata yang akan kita sampaikan ya. Jadi bukan pada niatnya saja. Saya mau minta maaf ya,
lalu nggak memperhatikan kata yang digunakannya dalam lisan maupun dalam bentuk WA, misalnya kirim pesan tertulis. Perhatikan. Jadi ketika kita akan mengucapkan kata maaf itu, apa yang akan kita ucapkan, lalu sudah kita bayangkan dampak yang akan kita peroleh ya dari guru atau dosen tersebut. Sekali lagi fokus pada dampak dari kata-kata yang akan kita gunakan, bukan berdampak, bukan hanya niatnya saja ya. Yang kedua, fokuslah pada kebutuhan orang yang terluka. Ya, terluka ini artinya bukan luka fisik ya, luka batinnya, luka perasaannya ya. Ya mudah-mudahan guru dan dosen kita nggak sampai seperti mengalami luka itu, tapi mungkin disederhanakan, kan akibat dari kesalahan ucap, kesalahan perilaku kita, mungkin dosen itu merasa tersinggung. Jadi fokuslah pada kebutuhan menyembuhkan ketersinggungannya itu ya. Jadi ke situ kita fokuskan. Jadi yang dia butuhkan, yang beliau butuhkan adalah ucapan maaf dengan pengakuan bahwa kita yang salah ya. Gak usah mikirin egonya yang lain-lain. Masa sih saya yang salah, padahal kesalahan saya itu disebabkan oleh dosennya, oleh gurunya. Gak usah begitu. Fokus aja gitu bagaimana cara menyembuhkan perasaan guru dan dosen itu. Yang ketiga, di dalam mengucapkan kata maaf tidak usah menggunakan tapi ya. Maaf itu harus diucapkan secara tulus. Misal begini, maaf ya Bu, tadi itu saya begini-begini, tapi sebetulnya, nah itu nggak usah. Tapi sebetulnya saya itu nggak usah. Udah minta maaf aja, nggak usah ada tapi ya. Penjelasan nanti diperbaiki dalam proses hubungan baik berikutnya kalau sudah tumbuh lagi gitu. Nggak usah memaksakan diri minta maaf juga, tapi ingin menjelaskan kenapa kamu berbuat itu, nggak jadi minta maaf nanti ya. Jadi yang ketiga ini, pada saat proses mengucapkan maaf baik lisan maupun tulisan jangan menggunakan tapi ya. Yang berikutnya kalau kita lihat tapi itu sebetulnya apa sih, kenapa nggak boleh? Nah, tapi itu adalah rasionalisasi, usaha membenarkan kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Jadi di situ ada kritik jadinya ya kalau ada tapi itu. Jadi seolah-olah saya melakukan kesalahan itu disebabkan oleh ibu atau bapak gitu. Itu nggak jadi nanti minta maafnya ya. Jadi tapi itu adalah sama dengan kita membenarkan sikap kita gitu ya. Oleh karena itu janganlah, yang ketiga tadi, jauhi kata tapi ya. Emang ini berat, kayaknya kita pengen aja gitu menjelaskan, nggak usah lah ya. Sekarang yang keempat, jangan bertahan ya. Jangan bertahan dengan kesalahannya, yang dikenal dalam istilah psikologi itu defensif ya. Karena pada umumnya orang biasanya ingin mempertahankan apa yang dilakukannya tadi, menjelaskan gitu. Sibuk menjelaskan, nggak usah ya. Ini kaitannya dengan nomor 3 tadi, masih ada kaitannya. Jadi nggak usah kita sibuk menjelaskan mengapa kita melakukan kesalahan. Nggak penting ya. Jadi contohnya gini, sebenarnya Bu, saya itu maksudnya seperti ini gitu. Itu kan menjelaskan ya. Saya sebetulnya sedih sih Bu ya kalau saya melakukan itu, tapi saya, nah itu ada tapi, ada defensif gitu ya. Jadi nggak usah ya. Kemudian yang kelima, sampaikan maaf itu baik lisan maupun tulisan, lakukan dengan kerendahan hati, ikhlas, betul-betul ikhlas meminta maaf, tidak ada perasaan-perasaan yang lain gitu. Jangan sampai ada gini, ya udahlah saya minta maaf aja deh, repot amat gitu, daripada saya nanti ada masalah dalam ujian, ada masalah dalam nilai dan sebagainya, udah mendingan saya minta maaf. Itu berarti maafnya tidak tulus. Gak usah mikirin yang lain-lain. Yang dipikirkan adalah bagaimana tadi lukanya guru kita, lukanya dosen kita, tersinggung perasaannya, itu yang harus difokuskan ya. Gak usah mikirin yang lain-lain. Kalau sudah sembuh lukanya, hatinya terbeli lagi oleh kita,
karena kita mengucapkan maaf dengan tulus, nah gampang yang lain-lainnya pasti terjalin dengan baik ya. Jadi jangan difokuskan pada tadi pelajaran, nilai dan sebagainya. Fokuslah pada kesembuhan lukanya, perasaannya tadi ya. Yang keenam sekarang, akui kesalahan ya. Sebutkan saja terus terang bahwa kesalahanmu apa tadi yang diperbuat gitu ya. Jadi minta maaf dengan melakukan pengakuan kesalahan. Itu lebih baik daripada defensif. Tapi di dalam pengakuannya nggak usah ada menyalahkan pihak guru atau dosen, nggak usah juga menyalahkan diri sendiri. Sampaikan aja secara lurus, asertif apa yang kita ingin sampaikan, kesalahannya apa. Contohnya misalnya, Bu, kemarin saya begini. Mohon maaf ya Bu atas kesalahan saya. Insya Allah saya tidak akan mengulanginya lagi, misalnya seperti itu ya. Atau Bapak, terserah dosennya atau gurunya laki-laki atau perempuan. Yang ketujuh, tutup ucapan maaf itu dengan terima kasih. Tetap berterima kasih. Persoalannya nanti gurunya atau dosennya masih belum memaafkan segera pada saat kamu mengucapkan minta maaf, itu gak usah dipikirkan, biar aja ya. Kalau misalnya secara tertulis hari ini dikirim, jangan kepingin segera hari ini dijawab, biar aja dijawab atau tidak dijawab, dibalas atau tidak dibalas WA-nya kita, itu bukan urusan kita. Insya Allah beliau, para guru dan para dosen akan memaafkannya. Tapi nggak usah ditungguin ya, biar aja nanti kan ketemu ya dalam proses belajar, akan mencair dengan sendirinya. Jadi ada dua cara, dimaafkan mungkin langsung ya dijawab, atau mungkin dijawabnya dalam bentuk komunikasi yang lain yang selanjutnya kok jadi enak lagi gitu ya. Ketemu jadi ramah lagi, semua jadi lancar lagi, bimbingan jadi lancar lagi. Komunikasi dalam pembelajaran daring nih para siswa lancar lagi misalnya. Itu sudah bentuk penerimaan maafmu ya. Jadi tetap ucapkan terima kasih setelah mengakui kesalahan dan mengucapkan minta maaf. Demikian teman-teman sekalian, para mahasiswa dan para siswa ya, tidak menutup kemungkinan dalam proses belajar mengajar kita ada kesalahan baik kecil maupun besar ya. Nggak usah menunggu Idul Fitri, nggak usah menunggu momen-momen yang besar. Setiap kali kita merasa ada satu kesalahan, cepatlah kita meminta maaf dengan tulus dan ikhlas tanpa harus melakukan rasionalisasi dan pembenaran diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.